Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil analisis kami untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Dan kami memiliki judul Analisis Abnormal Return pada perusahaan indeks LQ45 menggunakan metode event study terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Dan selanjutnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, terdiri dari Akila Azra Nugraha dengan NIM akhir 1274. Selanjutnya ada Jessica Indriani dengan NIM akhir 1275. Selanjutnya ada Muhammad Fadli dengan NIM akhir 1279. Dan selanjutnya ada Sep Iqbal dengan NIM akhir 1281. Dan saya, Gabriela Octaviana. Selanjutnya ada Vira Irianti dengan NIM akhir 1305. Dan terakhir ada Aulia Wilianti dengan NIM akhir 1312. Selanjutnya, kami akan memulai presentasi kami yang akan dimulai oleh Akil Azra. Silakan. Baik, izin menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Berdasarkan fenomena yang terjadi, adanya pemilu 2024 di Indonesia akan mempengaruhi abnormal return saham. Maka penulis menetapkan penelitian ini dengan judul Analisis Abnormal Return pada perusahaan yang tergabung dalam LQ45 yang terdaftar di BEI menggunakan metode event study terhadap pemilu tahun 2024. Boleh di next. Ya, berikut adalah rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalahnya, itu ada bagaimana pengaruh abnormal return 5 hari sebelum dan 5 hari setelah pemilu tahun 2024. Yang kedua, bagaimana perbedaan abnormal return sebelum dan setelah pemilu tahun 2024. Lalu untuk tujuan, yang pertama mengetahui seberapa besar pengaruh abnormal return 5 hari sebelum dan 5 hari setelah pemilu tahun 2024. Yang kedua, mengetahui perbedaan abnormal return sebelum dan setelah pemilu tahun 2024. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang event study. Event study atau studi peristiwa merupakan suatu pendekatan untuk melakukan uji terhadap kandungan informasi dari suatu peristiwa. Tujuan pengujian kandungan informasi adalah untuk menguji reaksi pasar terhadap suatu peristiwa. Apabila pasar bereaksi pada waktu informasi tersebut diterima oleh pasar, maka dapat dikatakan peristiwa tersebut mengandung informasi yang cukup. Reaksi pasar terjadi jika terdapat perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi pasar dapat diukur dengan menggunakan return atau abnormal return sebagai nilai perubahan harga saham. Menurut Hartono 2016, halaman 620, abnormal return akan timbul pada peristiwa yang memuat informasi. Sebaliknya, abnormal return tidak akan timbul pada peristiwa yang tidak memuat informasi. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada abnormal return. Menurut Hartono, abnormal return didefinisikan sebagai hasil dari kelebihan return seharusnya atau actual return yang terjadi atas return yang diinginkan atau expected return oleh investor. Abnormal return sebagai pengukur pasar modal bereaksi atas suatu peristiwa yang berlangsung. Jika peristiwa tersebut terdapat informasi yang relevan, abnormal return akan didapatkan investor. Saat return yang didapatkan sebenarnya dengan yang diinginkan tidak sesuai, dapat dikatakan abnormal return. Abnormal return yang nilainya positif akan dapat dikatakan perolehan return sebenarnya lebih tinggi dari return yang diinginkan atau expected return. Sementara itu, nilai abnormal return yang negatif artinya perolehan return sebenarnya lebih rendah dari yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini ada langkah-langkah mencari abnormal return. Yang pertama ialah menghitung RI dengan rumus PT-1 per PT-1. Yang kedua ada menghitung expected return dengan rumus sigma RIT per N. Yang ketiga menghitung return tak normal dengan rumus RIT min expected return. Yang keempat ialah menghitung ARR dengan rumus RTNIT per K. Boleh di next. Jadi di sini ada return aktual perusahaan indeks LK45.
Yang angka-angka yang tercantum di sini. Boleh di next. Ini masih sama RI yang tadi. Boleh di next. Di sini ada expected return perusahaan indeks LQ45. Bisa jelas saudara-saudara, expected return itu ada di bawah yang berwarna pink. Next. Ini lanjutan expected return yang tadi. Boleh di next. Ini masih sama expected return. Boleh next lagi. Lagi. Di sini ada abnormal return perusahaan indeks LQ45 dari T plus 5 sampai T min 5 sesuai dengan PPT yang ada di sini. Next. Di sini ada ARR sebelum dan sesudah. Yang di yang sebelah kiri ARR sebelum dan yang di sebelah kanan ARR setelah. Di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Untuk jenis penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif serta metode studi peristiwa atau event study untuk menguji pasar bereaksi atas peristiwa sebagai dampak dari pengumuman informasi. Objek penelitian ini yaitu abnormal return perusahaan indeks LQ45. Data diperoleh dari ringkasan harga saham perusahaan dalam indeks LQ45 periode Februari 2024 di website BI. Untuk teknik analisis datanya, yang pertama ada uji normalitas, kedua uji one sample t-test, ketiga uji paired sample t-test. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi untuk melakukan penelitian ini, laporan historis atau historical data dari perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 periode bulan Februari 2024. Pemilihan sampel indeks LQ45 dalam penelitian ini karena pada indeks tersebut mencakup 45 saham yang sebelumnya telah dilakukan penyeleksian serta pengevaluasian pada kualitas kerja dalam BI atau Bursa Efek Indonesia, serta indeks LQ45 tersebut sebagai saham yang memiliki likuiditas secara baik hingga menjadi pilihan pokok para penanam saham dalam taraf pemula. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada beberapa sampel dari LQ45, bisa dilihat teman-teman semua. Dan selanjutnya, terdapat sumber data dan teknik pengumpulan data yang kami lakukan. Data penelitian ini merupakan data sekunder dengan perolehan dari website Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan yang dibutuhkan yaitu 5 hari sebelum dan sesudah penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Periode tersebut dipilih tidak terlalu lama untuk menghindari bias atau Vidiana 2020. Pengumpulan partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2024 dilakukan pada tanggal 14 Desember 2024. Dikarenakan 14 Desember adalah hari libur, maka diambil tanggal 15 Desember 2024. Sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai event pengumuman atau TO. Dan adapun periode estimasi atau estimasi period ditetapkan selama 11 hari, yaitu 5 hari sebelum peristiwa T-5 dan 5 hari sesudah peristiwa atau T plus 5. Selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya ada uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk test. Didapatkan nilai signifikansi dari T-5 hingga T plus 5 itu nilai signifikansinya kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal. Untuk uji yang kedua, boleh di next. Boleh di next. Untuk uji yang selanjutnya ada uji one sample sebelumnya. Untuk yang uji yang kedua itu ada uji one sample Wilkson single rank test karena data pada uji normalitas itu tidak normal. Nah, setelah dilakukan pengujian didapatkan karena nilai signifikansi pada T-4
T plus 1 dan T plus 3 menunjukkan nilai signifikansi 0,138, 0,096, dan 0,302 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari tersebut. Namun, pada hari T-5, T-3, T-2, T-1, T-0, T plus 2, T plus 4, dan T plus 5 menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak, artinya terdapat abnormal return yang signifikan pada hari tersebut. Untuk yang selanjutnya, boleh di next, ada uji paired sample t-test yang membandingkan ARR sebelum dan ARR sesudah. Karena nilai asim signifikansi sebesar 0 didapat sebesar 0,680 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pemilu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini kesimpulannya. Kesimpulannya dari analisis tersebut dapat dikatakan bahwa pemilu 2024 tidak memiliki muatan informasi yang dapat mengganti harapan investor mengenai nilai perusahaan. Reaksi terhadap peristiwa dapat dilihat dari kenaikan atau penurunan harga saham. Selain itu, abnormal return yang tidak terdapat pembedaan menjadi indikasi bahwa investor kecenderungan wait and see untuk mengatasi dari peristiwa dengan tidak melakukan transaksi yang banyak. Pemilu yang menjadi harapan terhadap harga sekuritas di pasar modal karena informasinya yang tersebar luas, ternyata informasi tersebut tidak cukup memberikan pengaruh investor dalam berinvestasi. Hal ini bisa juga terdapat berita yang negatif, bad news, dan investor meresponnya dengan tidak baik karena sesudah pelaksanaan pemilu belum ada penetapan pemenang pemilu dan diikuti oleh informasi lain yang menyatakan bahwa pemenang pemilu adalah kandidat lain yang menyebabkan investor masih beradaptasi untuk bertransaksi di pasar modal. Cukup, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila dalam penyampaian banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.